Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai ibadah kita WAH pada sore hari ini. Mari kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Biarlah kuasa hadirat Tuhan mengalir menjamah setiap kita yang merindukan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami boleh datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu menghampiri tata hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu urapan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menjamah setiap kami yang benar-benar merindukan Engkau ya Tuhan. Mari Engkau puaskan jiwa kami ya Tuhan, puaskan hati kami ya Tuhan. Ketika kami datang dengan penuh kerinduan, maka Engkau akan datang untuk membuat kami bahagia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami mulai awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebab Dia Allah yang baik. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
bersukacita bersama dengan Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sebab Dia Allah yang selalu mempesona setiap kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buatku, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Karya Tuhan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Coba sukacita ketika Tuhan hadir di sini, amin. Berikan seru-seru yang terbaik bagi Allah kita.
bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan segala kemuliaan dari selamanya sampai selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saat ini saudara kita datang dalam hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Bapa yang suci, Dia Bapa yang maha kuasa. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung
disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang suci Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Allah yang kekal, Allah yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. sebab Engkau Allah yang suci. Allah yang suci,
Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang ditinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan,
dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Yesus Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dekat, berjamaah dengan urapanmu. Haleluya. mengalirlah kuasamu. Ya Roh Kami rindu urapanmu Tuhan, kami rindu urapanmu. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
tinggal di hadirat-Mu. Jesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan dan pengampunan-Mu, dan keselamatan yang daripada-Mu. Izinkan kami sore hari ini untuk menerima pesan Tuhan, dan biarlah pesan ini sampai kepada kami semua. Menolong hamba untuk mengkomunikasikannya, supaya mendengarkan dan yang berbicara sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat, Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali lagi melihat pesan Tuhan kepada kita semua masing-masing. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menangkap pesan ini. Pesan disampaikan dan biarlah setiap orang mendengarnya dan menyimpannya dan merenungkannya dan juga melakukannya sehingga firman ini menjadi berkat. Baik, kita lihat di Alkitab kita pada saat ini, mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dari ayatnya yang ke-7. Ada beberapa ayat di situ yang saya akan bacakan, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yaitu tentang Elia dan janda di Sarfat. Demikianlah firman Tuhan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Mari kita belajar sore hari ini, kita melihat ada sebuah kisah yang luar biasa. Dan ini pengalaman yang terjadi zaman Nabi, di masa Elia, dan juga dengan bangsa Israel. Kita tahu cerita ini bahwa inilah terjadi sebuah bencana. Ini sebuah musibah, sebuah bencana terjadi karena dosa, karena pelanggaran. Elia berdebat, Elia bermasalah, Elia dengan Raja Israel. Dan kemudian Elia berkata bahwa doa saya akan menjadi kenyataan. Bahwa tidak akan ada turun hujan di negeri ini kecuali aku mengatakannya. Dan itulah sebabnya sehingga tidak turun hujan. Jangankan hujan, embun saja pun tidak ada. Dan inilah sebuah bencana. Mari kita melihat bagaimana kisah ini terjadi. Karena peristiwa ini terjadi. Inilah kehidupan di tengah-tengah bencana. Kita sadar bahwa sekarang juga dunia juga diliputi, digoncang dengan juga bencana. Pandemi dan macam-macam. Bencana alam, penyakit, macam-macam yang terjadi. Dan ini menimbulkan ketakutan bagi manusia. Dan itu bukan saja terjadi di zaman sekarang, zaman dahulu juga terjadi. Dan kita lihat apa yang terjadi di sini yang tadi kita baca. Kita lihat bahwa firman Tuhan datang kepada Elia. Pergilah ke Sarfat, karena aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Karena ini dalam tengah kehidupan, di tengah bencana yang terjadi, bahwa ini kelaparan dan membawa kematian juga ada orang menderita kelaparan dan macam-macam terjadi. Dan kemudian Elia pergi dengan jaminan firman Tuhan, dengan jaminan perantaraan perkataan Tuhan, dia melangkah. Apakah perintah ini dia pergi menemukan, dia tidak berpikir atau bertanya, aku ketemu dengan janda, Tuhan memerintahkan aku pergi, ada orang yang memberi aku makan. Mungkin juga kita juga mendapatkan perintah yang sama, kita bisa dapat pesan yang sama. Tapi bayangan kita adalah bahwa orang yang memberi kita makan adalah orang yang mampu. Bayangan kita mungkin berpikir orang yang pasti disuruh Tuhan adalah orang yang punya kelebihan. Bayangan kita adalah orang yang diperintahkan oleh Tuhan adalah orang yang punya kemampuan untuk mencukupkan kekurangan atau kebutuhan kita. Mungkin demikian. Mungkin Nabi juga berpikir seperti itu. Tapi karena taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia melangkah pergi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ketika dia sampai pada pintu gerbang kota itu, dan kemudian melihat seorang wanita sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Dan dia berseru kepada wanita itu, berikan aku air untuk minum. Dan kemudian jawab wanita itu, ketika wanita itu mulai melangkah untuk pergi mengambil air, dia berseru lagi, ambilkan aku sepotong roti, atau ambilkan aku roti untuk kumakan. Nah, disinilah terjadi masalah muncul. Karena wanita itu berpikir dengan serius dan menjawab dengan tegas. Ayat 12 berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali sedikit tepung. Apakah roti dengan tepung ini sama? Tidak sama. Roti tetap roti. Tepung tetap juga tepung. Roti dimakan. Pertanyaannya, tepung bisa dimakan? Tepung tidak bisa dimakan. Janda ini menjawab dengan benar. Dia menjawab dengan tepat. Dia menjawab apa adanya. Bahwa aku tidak punya roti. Kecuali ada tepung. Tapi tepung ini mesti diolah lagi. Baru bisa dimakan, tapi hanya cuma sedikit. Nah, mari kita renungkan ayat ini. Ketika saudara diperintahkan untuk pergi karena ada orang yang memberi saudara makan,
Mungkin saya juga berpikir bahwa ini adalah, kalau saya dapat pesan ini, saya pergi dalam bayangan saya adalah ini orang yang mampu. Orang yang kaya, orang yang punya makanan banyak, orang yang punya segala sesuatu. Tapi ketika saya berjumpa dengan yang bersangkutan dan kemudian dia memberi jawaban kepadaku, disitulah aku berpikir, apa yang terjadi? Bagaimana ini harus terjadi? Bagaimana kita menemukan solusinya? Jadi disinilah saya berpikir bahwa kalau saya sebagai manusia, saya pikir ini salah alamat. Kalau saya berpikir secara awam, saya berpikir loh ini tidak tepat. Karena Tuhan berfirman, pergilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang Elia tahu bahwa dia berhadapan dengan penolong yang memberi dia makan. Tapi persoalan muncul ketika dia berhadapan dengan penolong ini menjawab, tidak ada roti padaku, yang ada cuma tepung dan sedikit minyak. Why? Kalau kita diperhadapkan dengan jawaban seperti itu, kita akan berkata salah alamat. Piye? Terus bagaimana, apa yang harus aku buat? Bagaimana ini? Ini keliru ini. Ini salah ini. Kita mungkin berpikir kita mesti cari alasan yang lain lagi. Atau ini bukan orang yang tepat. Demikian. Tetapi kita lihat, mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan luar biasa. Karena Elia merasa dan dia berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia yang menerima pesan firman. Dan dia datang bertemu dengan wanita ini. Dan dia tahu bahwa wanita ini juga dalam kesusahan. Tetapi Tuhan berkata, orang ini akan memberi engkau makan. Karena itu Nabi berkata, buatlah seperti apa yang engkau ingin lakukan. Tapi dahulukanlah kepadaku sepotong roti kecil saja. Prioritaskan aku lebih dulu. Kemudian buatlah bagi engkau dan anakmu. Karena firman Tuhan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Bukan roti. Bukan roti. Tapi tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang. Sampai Tuhan menurunkan hujan atas negeri ini. Dan kita melihat bahwa Elia melakukan pesan firman Tuhan. Dia menyampaikan. Dia sebagai seorang pemberita. Dia seorang yang menyuarakan. Yang menyampaikan kebenaran. Dan janda itu adalah pelaku firman. Amin. Janda ini adalah pelaku firman. Karena dia berkata, aku akan pulang. Dan akan kubuatkan tepung itu kuolah menjadi roti. Dan aku akan bakar makan dengan anakku. Setelah itu kami mati. Ketakutan melanda negeri itu. Bahkan orang-orang yang ada di sana termasuk dengan janda ini. Karena apa? Bencana. Tapi firman Tuhan menjadi jaminan. Elia berkata, betul. Janganlah takut. Perhatikan di situ Elia berkata, jangan takut. Tapi lakukan saja. Amin. Jangan takut, lakukan saja firman. Karena itu dia pergi dan melakukannya. Ayat 15 berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, roti adalah tetap roti dan roti dimakan. Tepung adalah tepung dan tepung harus diolah dahulu. Tapi intinya kita melihat pada ayat 15 itulah penekanannya. Melakukan firman Tuhan. Amin.
Wanita ini pergi dan dia melakukan. Karena itu Elia berkata, lakukanlah seperti apa yang engkau mau. Jangan bimbang, jangan ragu, lakukan saja. Sebab firman berkata, tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak berkurang. Dan akhirnya mereka bisa hidup. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sebuah kolaborasi yang luar biasa di tengah bencana. Sebuah kolaborasi yang luar biasa di tengah ancaman kekeringan, di tengah ancaman kelaparan, di tengah ancaman bencana-bencana seperti yang sekarang kita hadapi. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Hidup di tengah bencana. Ketakutan-ketakutan muncul, kebimbangan, keraguan, kewaspadaan muncul di dalam hidup kita. Tapi dengar firman Tuhan berkata, jangan takut, lakukan saja firman Tuhan. Amin. Lakukan saja firman Tuhan. Sebab yang kita takuti akan dilakukan atau diatasi oleh Tuhan. Ini keajaiban. Ini keajaiban. Ini mujizat terjadi. Bagaimana tepung itu bisa bertambah terus. Setiap pagi diambil, diolah, nanti sore malam mereka tidur, bangun pagi sudah ada lagi. Minyak juga begitu dipakai, bangun pagi sudah ada lagi. Ini keajaiban karena Allah berkuasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang percaya. Amin. Allah berdaulat untuk memenuhi apa yang difirmankan. Jadi Nabi mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan hambanya. Amin. Nabi mempunyai tanggung jawab. Hamba Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk mengucapkan firman, untuk berbicara tentang kebenaran, untuk menyampaikan tentang apa yang Tuhan mau. Tapi tidak akan jadi apa-apa kalau pendengarnya tidak melakukan apa-apa. Halo. Tidak akan terjadi mujizat kalau yang menerima firman sebagai pelaku tidak melakukan apa-apa. Tidak terjadi. Nah, kita melihat bahwa janda ini mempunyai respon yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan telah memerintahkan dia. Adakah di antara saudara yang menerima pesan firman Tuhan untuk melakukan sesuatu di tengah ancaman pandemi, di tengah ancaman bencana? Bersyukurlah jika Tuhan menyampaikan pesan untuk saudara melakukan sesuatu di tengah kesulitan. Karena apa? Mujizat akan terjadi lewat perbuatan-perbuatan kita seperti janda ini. Kita melihat apa yang terjadi. Alkitab berkata minyak tidak habis, tepung tidak habis. Janda ini mendapat makan, anaknya juga dengan juga Elia mendapat makan. Beberapa waktu lamanya. Jadi kita melihat bahwa inilah contoh-contoh, inilah pengalaman-pengalaman yang terjadi hidup di tengah bencana. Kita sekarang juga ada dalam kondisi dunia yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Kita nggak tahu ada bencana ini kapan berakhir. Ada muncul lagi berita yang baru juga datang. Orang pada takut. Yang baru datang ini seperti apa? Bencana alam juga gunung meletus dan lain sebagainya seperti apa? Banyak orang hidup dalam kesusahan. Tapi kita yang menerima firman Tuhan bergerak dan melakukannya. Amin. Bergerak dan melakukannya. Meskipun kita bisa berkata kepada janda seperti janda ini berkata, tidak ada roti padaku kecuali ada tepung. Kita bisa berkata aku tidak punya apa-apa kecuali aku punya tenaga. Kita bisa berkata aku tidak punya uang kecuali aku punya beras. Kita bisa berkata aku tidak punya pakaian kecuali aku punya yang lain bisa aku berikan. Elia berkata, lakukanlah seperti apa yang engkau mau lakukan. Karena akan terjadi pelipat gandaan di dalam rumahmu. Amin. Akan terjadi penambahan di dalam tempat adonanmu. Akan terjadi pelipat gandaan di dalam usahamu. Akan terjadi pelipat gandaan
di dalam apa yang engkau punya untuk menjamin kehidupanmu bahkan orang lain dalam situasi bencana. Tuhan akan memakai kita semua sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Bersiaplah untuk menerima berkat dan pelipat gandaan itu dari Tuhan. Orang-orang yang berani untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Pesan Tuhan kepada kami untuk hidup di tengah bencana, tapi apa yang harus kami lakukan? Teguhkan hati kekuatan kami untuk melakukannya. Kalau engkau memerintahkan janda itu, engkau juga perintahkan kami untuk melakukan firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk menangkap firman, dan berikan kami kemampuan untuk melakukannya, sehingga kami tahu pelipat gandaan itu terjadi dalam hidup kami, oleh karena kami respon terhadap kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.